Habib Syekh lagi mesra sama Khofifah Yai. Ini urusan politik ya. Ternyata kemarin tanggal 18 Habib Syekh itu show di UNER ya. Nah, tapi nggak begitu rame. Nggak begitu rame seperti dulu-dulu ya. Karena memang kena imbas dari perjuangan ini. Ya alhamdulillah. Maksudnya ya jangan sampai menggemakan lagi Habib Rizik gurune NU. Ternyata podo wae. Habib saya itu podo wae. Sulit saya membedakan, saya ini terlalu bodoh, mohon maaf deh. Kalau ada orang yang menolak ucapan saya, kenapa Yai kok menggeneralisir semua Habib itu? Saya ini terlalu bodoh untuk bisa membeda-bedakan. Gak bisa membedakan saya ini. Tak anggap sama semua, itu aja. Ada 1% saja itu sulit, nanti dipetani belakangan lah itu loh. Nanti saya itu terlalu bodoh untuk bisa menilai atau memperinci satu persatu. Tak anggap semuanya sama. Nggak sing tua, nggak sing nom, nggak sing alim, nggak sing ora alim, podo wae halune. Nggih, begitu nggih. Pak Jai, cara beragama LDII itu apa ada kitabnya sama seperti Ba'alawi Pak Yai? Ada, bukan kitab, tapi buku panduan. Kitab yang dipelajari di internal Islam Jamaah, Lemkari atau sekarang menjadi LDII itu hampir sama seperti kitab-kitab pada umumnya yang dipelajari di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama. Tetapi prakteknya tidak. Banyak doktrin-doktrin. Di sana tidak mempelajari ilmu alat. Misalkan nahwu, shorof, alfiyah misalkan. Tidak. Termasuk ilmu-ilmu tafsir. Ya. Karena memang doktrin dari imamnya tidak boleh menerima ilmu dari orang luar selain golongannya yang tidak dan belum pernah beat kepada imamnya. Karena apa? Islam itu tidak sah jika belum beat kepada imam atau amirnya. Maka selain dari golongan LDI itu semuanya adalah sesat. Tidak sah menjadi imam bagi mereka. Tidak boleh diambil ilmunya. Bahkan YouTube seperti kita ini ya. Ini yang nonton saya itu LDI itu juga banyak ya. Saya malah dipuisi berkali-kali ya. Musuh saya bertambah ya. Ba'alawi sama LDI musuh saya. Tidak hanya itu, kadang Salafi Wahabi itu juga memusuhi saya. Lah saya ini dimusuhi Wahabi Salafi. Malah justru orang-orang NU, santri-santri juga malah musuhi saya, menuduh saya itu Wahabi Salafi. Piye to ki? Wong kok dikalahno dhewe. Enggak ono menangi blas gitu nggih. Jadi LDI itu begitu nggih Pak Jai. Memiliki buku panduan sendiri termasuk misalkan 354 ya seperti yang sudah pernah sampaikan. 354 Quran, hadis ya. Terus taat amir. Ya, Allah, Rasulullah dan amir. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. 3, 5 mengkaji, mempelajari, mengamalkan ya. Terus sambung jamaah dan taat Allah dan Rasulnya. 5. Terus 4-nya itu ya berzikir, berdoa, mempersungguh ya. Nah, itu dari doktrin-doktrin itu kan buatan mereka sendiri. Itu dimasukkan, dipropagandakan secara terus-menerus kepada cabai rawitnya jamaahnya. Sehingga jamaah LDII ini terkungkung. Sama dengan apa yang Bu Zain Zeta sampaikan. Akal sehatnya tidak berfungsi. Terkungkung dalam satu komunitas sebagai katak dalam tempurung. Tapi ketika ada kunjungan dari MUI, yang disajikan itu kitab, kutubus sitah. Ya tafsir Jalalain ya ono, tapi ora dipelajari. Ini namanya fatonah, bitonah, budi luhur. Bahasa kerennya itu takiyah. Takiyah, berbohong. Antara luar dan dalam itu berbeda. Itu. Jadi misalkan, wah enggak, paradigma baru LDI ini sudah tidak seperti dulu mengkafirkan orang, enggak kok. Kita ini sama, itu menjawabnya tok. Jerone sama saja. Selain dari saya itu semua sesat neraka semua. Imam Masjidil Haram ya sesat. Imam Masjidil Haram aja sesat, apalagi PBNU. Tapi itu dipendam di dalam hati hanya untuk internal mereka sendiri, jangan sampai keluar selain golongannya. Lah, itu LDI. Jadi kitab panduannya ada.
cara berwudu pas sholatannya dikarang-karang sendiri Pak Jai. Ada, tapi nggak boleh keluar dari internal mereka. Oleh sebab itu mereka itu LDI sebenarnya kalau kita teliti itu keilmuannya itu dangkal. Kecuali yang disekolahkan, dipondokkan, kuliahkan ke Timur Tengah sana. Justru ketika para ustadz LDI dikuliahkan ke Mekah, ke Madinah, ke Mesir malah justru bertaubat. Ustadz Khalil Bustami itu bertobat. Banyak yang bertobat, pentolan-pentolan LDI itu banyak yang bertobat, berhijrah kembali ke Islam kafah. Tapi anehnya hijrahnya bukan ke NO. Hijrahnya itu ke Salafi. Yaitu LE kan gitu. Ini gara-gara apa? NO sendiri kurang mau memahami siapa LDI. Itu ditipu casingnya saja. LDI sudah baik kok. MUI aja terkena prank kok. Apalagi PBNU, NO. Terkena prank LDII. Ini yang dijadikan sebagai senjata LDI. Mohon maaf, ini saya berdasarkan fakta lah ya. Saya memiliki 30 juta pengikut di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa, pemilihan presiden, legislatif, yang misalkan, oh saya punya massa besar. Nah, dipamerkan seperti ilmu preman lah ya. Geng-geng yang banyak pengikutnya yang memenangkan pertarungan media. Sama seperti itu. Jadi katanya 20 sampai 30 juta pengikut LDI itu nggak ada. Nggak ada, dibesar-besarkan sendiri sama seperti Ba'alawi. 80 juta dibesar-besarkan sendiri. Nggih Pak Jai begitu nggih. Pak Pamungkas Pramana, LDI punya Kitabul Imaroh. Isinya Quran dan hadis, tetapi ditafsirkan versinya sendiri. Orang awam tentu mantap dengan LDI karena yang diterangkan semuanya sumbernya Quran hadis. Nggih Pak Pamungkas Pramana. Memang ajarannya kan darul hadis ya. Dari Quran, memahami itu sesuai dengan pemahamannya. Tidak melalui pemahaman mufasir-mufasir yang ada. Yang memahami itu amir-amirnya sendiri. Lah saya itu kan ya heran ya. Amir pusat sekarang itu kan Mas Abdul Aziz Sultan Aulia. Pertama kan Nur Hasan Al-Ubaidah Madigol. Lubis itu, luar biasa. Lalu ke Syekh Abdul Dohir. Lalu ke sekarang Abdul Aziz Sultan Aulia yang kegemarannya itu naik moge, Harley Davidson Club. Wah, yang sugih, usrunnya banyak. Saya itu kalau mau ya sugih ya. Itu nggak bisa ngagama. Coba kan mau kitab kuning tafsir loh, nggak ngerti. Tapi ini dianggap dibeat menjadi Sultan Aulia, menjadi amir yang melebihi kedudukan presiden. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri. Ulil amri itu bukan pemerintah. Menurut mereka ulil amri itu adalah amirnya mereka. Berarti kalau ada nikah diakad oleh KUA itu belum sah. Harus diakad di dalam sendiri baru sah. Gitu. Aneh ya. Nggih, Pak Pamungkas Pramana leres jenengan. Tapi versinya mereka sendiri. Orang awam terkecoh. Ya. Terkecoh. Lah wong kok orang awam MUI aja terkecoh kok. Pada waktu Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin berkunjung ke pusat kerajaan di Burengan sana itu ya terkecoh. Normal kok. Coba kalau nggak percaya. Ada kunjungan dari pemerintah ya. Daerah atau wilayah atau pusat ya coba, atau dari organisasi pembanding lah. Oh ya kita maganya bagus luarnya, tapi dalamnya Quran hadis. Jadi Quran hadis yang dipegang itu Quran hadis. Bahkan di setiap khutbahnya itu saya kadang-kadang mengikuti khutbahnya mereka di masjid-masjid mereka mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selalu membid'ah-bid'ahkan orang luar itu. Bid'ah itu. Padahal mereka sendiri itu ahli bid'ah. Nggak ada dasarnya. Nggih begitu nggih. Dan yang paling ganas itu ketika ada yang keluar dari LDI itu dianggap murtad. Halal darahnya. Halal untuk diumbar kehormatannya. Bahkan wajib diceraikan. Karena dianggap murtad, bukan Islam lagi. Jadi dibuyarkan keluarganya, istrinya dipisah secara paksa, anaknya keleleran, bingung gak karu-karuan. Oleh sebab itu pemerintah harus tegas, bubarkan
aliran-aliran takfiri, termasuk diantaranya 10 kriteria Majelis Ulama Indonesia itu. Nggih, Pak Pamong, membiarkan kesesatan apakah bagian kesesatan itu sendiri? Nggih. Ini fardu kifayah. Fardu kifayah harus disampaikan oleh yang memiliki profesi sebagai kiai, ustadz, penganjur agama. Bahkan nanti kalau masalah amar ma'ruf nahi mungkar itu ya fardu ain, tidak hanya fardu kifayah. Nggih. Padahal berwenang mempunyai kemampuan, misal MUI memberikan kesesatan sekte jahiliyah berdasar penyembah kubur. Nggih. MUI ini masih takut-takut, alasan menjaga stabilitas umat. Jadi tidak serius lah nggih. Zaman sekarang yang begitu pesat, deras arus informasi yang berkembang ini, kewalahan MUI menanganinya. Sehingga wait and see. NU Muhammadiyah juga terlambat. Kenapa Muhammadiyah juga enggak mengatakan, memutuskan bahwa LDI itu sesat? Kenapa? Ditunggu berlarut-larut, akhirnya korbannya sampai anak cucu generasi ketiga, keempat sampai sekarang. Sejak Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis itu, Madigol. Sebenarnya pendiri LDI itu justru itu dulu orang NU. Senengannya yang ngamal-ngamal ilmu-ilmu amaliyah kayak yang ini ya, Gus apa yang? Gus Samsudin, kayak yang ini gue ngamal ilmu Samsur Ma'alif Al-Kubro misalkan. Yang ngamal-ngamal yang dulu itu Nur Hasan Ubaidah itu suka begitu. Misalkan Samsur Ma'alif Al-Kubro kan ono istighdam golek jin. Nah ini misalkan sopo sing maca Al-Faslur Rabi Asrafil Adhkar wa Da'awat Al-Mujabat Al-Musakharat. I'lam waffaqani Allah wa iyyaka. Ketahuilah, semoga Allah menolong kita dan menjauhkan kita dari segala dosa. Bahwa setiap isim dari asma-asma Allah itu memiliki kekhususan yang tergantung jika diamalkan secara kontinu, maka khususnya Asmaul Husna akan bisa didampingi seorang khodam hati khodam Asmaul Husna, bisa khodam ayat, bisa khodam huruf. Nah ini termasuk bikin jimat-jimat seperti ini ya. Dulu Nur Hasan Al-Ubaidah itu seneng kelakoni ilmu-ilmu kanuragan dan memiliki keinginan seperti NU kok enak ya. Kayak kerajaan, banyak pengikut ya. Akhirnya di Jombang itu ya, di Kediri itu ya banyak aliran-aliran itu gitu loh. Sholawat pakai dia, Kedunglo ya Kediri ya kan. Terus Jombang ada NU, sekarang ada aliran apa lagi, Asyidikiyah misalkan. Ya sama seperti itulah. Enak itulah. Akhirnya mendirikan Islam Jamaah, pengajian-pengajian yang mengaji khusus hadis Darul hadis Sunan Abu Dawud. Abu Dawud kan hadisnya paling banyak, lebih banyak Sunan Abu Dawud daripada Sahih Bukhari. Nggih. Nggih, begitu nggih sementara nggih. Terus berikutnya Pak Waras. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Saya pernah dengar di Tarim setiap desa ada 400 masjid. Gimana itu ngaturnya, Yai? Lawang di sini masjid sedikit aja, malah jamaahnya susah akur kok, rebutan jamaah, kenceng-kencengan speaker. Kalau di Tarim itu dulu Pak Waras, dulu 360 masjid itu dulu, sekarang ya bisa lebih. Penduduk Tarim itu berapa? Lah kok masjidnya 400 itu berapa? Mungkin nggak masjid, mungkin ya rumah-rumah. Kayak di Madura itu kan setiap 3 rumah kan ada musolanya sendiri. Mungkin dihitung. Kalau di Madura, tradisi Madura itu pasti harus ada halaman omahe madhep ngidul, di halaman rumahnya itu ada musola langgar jenenge. Itu Madura. Ngadep laok, ngadep ke laok itu selatan. Oleh olang parauna ala jere, oleh olang ala jerering Madura. Kalau lor itu deje. Jadi nggak ada, sebenarnya kalau orang-orang tua Madura dulu itu ya, nggak ada rumah madhep ngalor. Tapi sekarang ya modern, nggak seperti itu. Nah di Madura itu jenengan total musola nggak masjid loh ya, musola. Ya mungkin di Tarim itu musola dicatat sebagai masjid itu aja lah. Mungkin setiap secara umum tempat sujud itu kan masjid namanya. Mungkin di tempat 400 nggak ada. Lah nggak ada. Cuma dibesar-besarkan lah. Pak Waras.
Sama seperti di tempat jenengan, mungkin ada berapa masjid, 100 masjid, bingung kok. Di daerah dekatnya Pondok Pesantren Bumi Sholawat, Gus Ali Masyuri Tulangan itu loh. Itu masjid itu kacek rong omah. Masjid ya musola, nggak perlu. Musola masjid itu hanya seperlunya. Apalagi di kota-kota yang padat penduduknya. Nggak perlu, seperlunya saja, jangan berlebihan. Nanti apa? Semakin banyak masjid musola, tidak semakin banyak kemaslahatan. Apanya? Tidak adanya persatuan. Sudah pernah saya bahas beberapa video. Wong mondok sak desa ana sing mondok iku 20. Mulih mondok boyong ngedekno masjid atau musola 20. Ajur. Rebutan jamaah. Ndelok kene. Jamaah ngaku wae enak. Oh kok aku ngono lho kiai ku apik. Akhir rebutan berkat. Nah undangan tahlil, aku gak diundang. Jamaah kowe kurang ajar. Akhirnya iri, dengki, sirik, hasud. Buruk, nggak paling bagus. Dulu kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i itu satu desa itu satu masjid. Ya kalau di kota satu RW lah satu masjid itu. Ya tergantung jumlah penduduknya. Jadi nggak bagus lah menurut saya. Semakin banyak masjid musola di satu tempat yang berlebihan itu malah justru tidak membawa banyak kemaslahatan, Pak Waras. Karena apa? Selain bising polusi suara, ya yang semrawut di mana-mana, suaranya nggak bagus, andannya, ikomahnya, apalagi ada pujiannya, salawat busronya, aduh malah tambah ngeluh, ya kan? Tambah ngeluh, nggak bagus. Lebih baik dananya itu dialokasikan ke hal-hal yang lebih bermanfaat, gitu loh. Jangan membuat sesuatu yang berlebihan lah. Jangan kayak masjid berlebihan juga nggak bagus menurut saya. Tergantung kebutuhan lah, atau dialihkan ke daerah lain saja yang lebih membutuhkan masjid dan musola. Kalau satu RT satu musola, 2 RT, wah hancur, nggak nyaman, hidup ini tidak nyaman, gitu loh. Apalagi takmirnya, pengurusnya itu nggak karu-karuan, nggak punya pendidikan yang memadai masalah ketakmiran. Wah, speaker wolu, muadep, walur ngidul bulan kuadem no kabeh, sembrong no, saingan nggak karu-karuan. Pak Waras, insyaallah dengan lebih waras masalah ini. Assalamualaikum Yai, saya mau tanya, benarkah ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Yaman penuh berkah? Lalu apakah benar klan Ba'alawi keturunan dinasti Fatimiyah dihancurkan oleh Sultan Salahuddin? Nah, memang ada hadis-hadis yang memuji tentang Yaman. Allahumma barik lana fi yamina wasyamina. Itu doakan di Nabi dulu, tidak selamanya. Buktinya Syam malah justru hancur lebur. Terus Yaman juga hancur lebur, nggak karu-karuan. Lah, Yaman dulu dengan sekarang itu ya beda. Dan zaman Yaman, zaman Kanjeng Nabi itu beda. Jadi antara memahami Yaman itu kita harus bijaksana. Rasulullah itu ya diklaim sebagai orang Yaman. Yaman yang mana? Sebelah kanannya Ka'bah atau Yaman sebagai sebuah negara. Kalau memang Syam didoakan oleh Rasulullah, kenapa tidak terbukti? Karena setiap 100 tahun sekali itu ada kebangkitan, kiamatan. Sama seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa Rasulullah pernah dawuh, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah itu dihancurkan. Dan pernah hancur. 300 tahun setelah Rasulullah wafat itu hancur. Dihancurkan oleh Syiah Koromitoh. 317 Hijriyah. 13.000 nyawa melayang dirampok sia-sia, dibunuh, dicincang, sumur Zam-Zam dimasuki bangkai-bangkai manusia yang tak berdosa. Orang ikhram tawaf dibunuh, orang sholat dibunuh, perjalanan dirampok, dirampas. Jadi ini Pak Nizam Garage. Jadi tergantung. Jadi jangan sampai orang Yaman sendiri mengaku paling Yaman. Lawang Ba'alawi itu bukan orang Yaman ya. Biye. Orang Yaman itu nggak mau. Cobalah, lihatlah kitab karya ulama-ulama Yaman yang asli. Tobaqat Fuqaha'il Yaman itu nggak ada, Ba'alawi itu nggak ada. Ya. As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk itu ya kitab karya orang Yaman. Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman. Tobaqat Sulaha'il Yaman. Tobaqatul Khawas Ahli Sudqi wal Ikhlas itu ya
nggak mencatat, berarti Ba'alawi itu bukan orang Yaman. Orang Kaukasus sana itu yang hijrah, alasannya dari Basrah ke Yaman, katanya seperti itu. Dan jika disangkut pautkan Pak Nizam Garage, bahwa ada 2 orang sebenarnya utusan dari orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, Ubaidillah Al-Mahdi itu, yang satu ke Yaman, yang satu ke Afrika Utara. Yang di Yaman ini ya aslinya orang Yahudi, tapi membo-membo jadi wong soleh. Oleh sebab itu saya kan pernah menyampaikan, Dajjal itu pertamanya ngaku wong soleh, lalu ngaku jadi wali, lalu ngaku jadi nabi, suwe-suwe ngaku jadi Gusti Allah. Gusti Allah. Dan terbukti ada sangat nyata sampai sekarang ini, gitu loh. Nah, ini diteruskan oleh doktrinnya itu hampir sama seperti Ubaidillah Al-Mahdi, dinasti Fatimiyah itu. Ketika kita membaca kitab karya Az-Zahabi, Syair Alam An-Nubala, juz 12, jenengan baca, Syair Alam An-Nubala. Kalau nggak anu, jenengan kirim, saya kirimi PDF-nya. Syair Alam An-Nubala. Itu diceritakan benar, sesuai, ada kemiripan antara dinasti Ubaidillah Al-Mahdi Fatimiyah dengan Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Karena ketika saya teliti di Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah ala Nikah, itu ada syair-syair yang ada keterangan tentang Maimunnya, halaman 150 kalau salahnya. Halaman 150. Itu syair-syair tentang Maimun. Jadi Ubaid bin Maimun, ada Maimunnya. Nah ini loh. Wasma bil judi wa'at wa fir ijramil mustaram wa bi walidihil Maimun Ubaid alaya bisirri Ubaiduhum Maimun. Hampir sama. Nama Maimun itu termasuk utusan ya dari Ubaidillah yang mengaku Imam Al-Mahdi itu ke daerah Yaman. Asli Yahudi tapi ngaku-ngaku saleh. Ya berjubah, tapi menggunakan ilmu sihir biasanya. Ini 150 Al-Burqatul Musiqah. Wa biwalidayhil Maimun Ubaid hakadha wa huna Ubaid wa huwa al-murhadi Ubaid bani Ubaid. Jadi bukan Ubaidullah atau Abdullah, bukan, tapi dipahami oleh Habib Ali As-Sakron dengan Ubaidillah leluhurnya. Itu ya, ini halaman 150. Maimun cocok di Pak Nizam Garage yang dihancurkan oleh Salahuddin Al-Alabi. 260 lebih, hampir 270 tahun berkuasa dinasti Fatimiyah. Wilayah kekuasaannya sampai Suriah, Yaman juga, bahkan Hijaz juga. Hampir sama, ya mempersekusi orang-orang yang tidak percaya bahwa saya ini cucu Nabi. Kalau kamu tidak percaya, tak persekusi, tak rampas hartamu, bisa juga tak bunuh. Sama kasusnya seperti yang ada di Indonesia. Kalau kamu tidak percaya habaib min ahlil bait Nabi, berarti kamu kafir, masuk neraka. Gus Fuad Pleret dipersekusi, dituding-tuding. Nah, sama persis. Tapi tidak sama 100%. Masih kami teliti itu. Karena saya curiga saya itu di mana? Pada waktu ibadah haji tahun 317 Hijriah, itu kan banyak jamaah haji dari seluruh dunia yang dirampoki hartanya. Tiba-tiba kok sejarahnya pas bersama dengan Imam Ahmad Al-Abah yang kata hijrah dari Basrah muter Madinah, Mekah, lalu ke daerah Yaman, Hadramaut. 77 orang selama 3 tahun, ya, kok bisa bertahan hidup di perjalanan? Berarti kan perlu uang yang sangat banyak. Uangnya dari mana? Kalau beliau Imam Ahmad aslinya kan insinyur perminyakan. Dodol minyak itu nggak terlalu laris seperti sekarang. Ya. Ekspor minyak, impor minyak seperti sekarang. Enggak. Maksud sekaya itu. Nanggung itu muluh pitu wong. Saontane, sakudane. Ayo bagaimana? Sampai ada yang mengatakan 12 muatan onta. Uangnya dari mana? Apakah dari merampok jamaah haji itu? Ini kan ya, ini masih spekulasi. Ya.